Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul kali ini 2.3 saya akan mencoba untuk mengaitkan materi di modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Namun sebelum itu, bagaimana peran coaching sendiri pada diri saya sebagai coach di sekolah? Selama ini saya memberikan peran sebagai mitra terhadap rekan-rekan sejawat, terhadap rekan-rekan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Selain itu juga sering mendengar sharing dari mereka-mereka yang ada keluhan, ada masalah, baik di pembelajaran maupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mencoba untuk menampung unek-unek mereka, permasalahan mereka, kemudian saya tampung, saya dengarkan, kemudian dengan kemampuan untuk berkomunikasi saya mencoba mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri, tanpa saya harus memberikan statement, sebuah keputusan atau sebuah judgement terhadap permasalahan yang ada. Bahkan saya juga tidak perlu untuk menyalahkan atau memberikan penilaian terhadap apa yang sudah terjadi, namun mengalir dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, mereka akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri, di mana dan bagaimana, seperti apa mereka harus bertindak dari permasalahan tersebut. Seperti itulah peran coach bagi saya selama di sekolah. Banyak guru-guru yang kemudian ketika ingin mengembangkan kompetensinya dalam hal IT, dalam hal inovasi pembelajaran, mereka banyak sharing. Kemudian sesekali ketika meminta masukan pendapat dari saya berikan sebisa saya untuk memberikan materi tentang inovasi pembelajaran seperti apa yang baik, kaitannya dengan penggunaan teknologi, penggunaan media, dan sebagainya. Itulah peran coach bagi saya selama di sekolah. Kemudian hubungan korelasi antara materi coaching ini dengan materi-materi sebelumnya. Yang pertama dengan adanya materi keterampilan berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita atau saya sebagai seorang guru setelah mempelajari materi berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi tersebut akhirnya menjadi bekal bagi saya untuk mendengarkan sekaligus sesekali ketika diminta untuk memberikan masukan pendapat kaitannya dengan suasana pembelajaran yang baik, akhirnya saya bisa memberikan gambaran pembelajaran yang baik yang sesuai dengan konsep berdiferensiasi. Dari situ akhirnya materi yang saya berikan ke rekan sejawat tersebut memiliki inovasi-inovasi yang baru. Yang kedua kaitannya dengan kompetensi sosial emosional yang harus saya berikan kepada guru-guru ketika berkonsultasi kaitannya dengan persiapan pembelajaran dan sebagainya. Akhirnya dari materi yang saya dapatkan dari pembelajaran sosial emosional tersebut, akhirnya saya tularkan. Meskipun saya tidak menghakimi bagaimana kondisi guru tersebut dalam mengelola kelasnya, namun dari sharing, bertukar sharing tersebut, akhirnya kompetensi tentang bagaimana kita mengendalikan sosial emosional seorang peserta didik, akhirnya saya bisa menularkannya. Jadi coaching ini dengan materi berdiferensiasi sekaligus keterampilan sosial emosional yang sebelumnya sudah dibahas pada modul 2.1, 2.2 tersebut sangat berkait dan sangat punya hubungan yang penting, karena orang ketika ingin menjadi coach, ingin melakukan kegiatan coaching, harus ada bekal. Bekal salah satunya adalah dia tahu bagaimana konsep berdiferensiasi, sehingga ketika ada sharing kaitannya dengan pembelajaran, kaitannya dengan kondisi perilaku siswa, akhirnya dengan bekal dua tersebut, keterampilan untuk mengatasi sosial emosional siswa dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi akhirnya bisa teratasi dengan baik. Kemudian berikutnya, seberapa penting coaching ini untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Baik, menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu perlu banyak
sharing, banyak masukan, banyak belajar. Nah, dari kegiatan coaching tersebut, akhirnya guru yang perlu memperbaiki dirinya untuk menjadi guru yang betul-betul bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Itu dari kegiatan coaching, akhirnya dia akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak masukan dari rekan sejawat dan sebagainya. Jadi kegiatan coaching ini betul-betul bisa membentuk seorang guru yang nantinya dia akan mampu menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Semakin banyak dia sharing, semakin banyak dia bertukar pendapat dengan orang lain, akhirnya dia akan mendapatkan banyak ilmu dan banyak tambahan-tambahan baru. Yang mana di dalam coaching sendiri ada prinsip bagaimana kemudian dia harus mampu membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, mampu mendengarkan dengan baik. Kemudian ada prinsip juga keterbukaan dan bersabar untuk mendengarkan sharing-sharing dari mereka. Ini semuanya bisa kita lakukan. Begitu juga dengan siswa. Ketika ada permasalahan di siswa, kita bisa melakukan metode coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan siswa tanpa harus kita menjudgment mereka permasalahan tersebut seperti apa. Kita tidak perlu menilainya, tapi bisa juga kita menggiring mereka, mengarahkan mereka untuk menemukan solusinya sendiri dengan metode coaching tersebut. Jadi inilah begitu pentingnya, begitu luar biasanya konsep coaching ini, dan keterkaitannya dengan materi-materi sebelumnya yang luar biasa, sehingga harapannya dengan memahami konsep coaching yang baik, penerapannya di sekolah, coaching ini dilaksanakan dengan baik, akhirnya bisa membantu guru-guru yang sedang mengalami permasalahan, ataupun dengan peserta didik juga yang tentunya sedang mengalami permasalahan psikologi mereka. Ya, dari sini bisa kita bantu dengan kegiatan coaching. Itu saja yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan koneksi antar materi modul 2.3 ini tentang supervisi akademik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.